أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillahi rabbil alamin, kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dialah Allah, Allahul Hakim, Allahul Hakam. Dialah Allah yang maha bijaksana, dialah pula Allah yang maha menentukan segala sesuatunya. Semua ini bisa berjalan dengan semestinya itu berkat rahmat dan karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai masjid atau musola, tempat di mana terdengar suara azan 5 kali dalam sehari, tempat di mana para muslimin muslimat berkumpul melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah. Saya jadi teringat Rasulullah SAW kalau pergi kemana-mana, beliau pertama kali mendirikan masjid, baik itu di Mekah ataupun di Madinah, di mana ia dan rombongan sampai. Bukan rumah tempat tinggal yang terpikir olehnya lebih dahulu, tapi yang pertama dicarinya ialah masjid. Buat apa masjid? Tempat dia meletakkan dahi ke tanah untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Masjid pula bukan sekedar tempat melakukan ibadah ritual semata. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid juga mempunyai banyak fungsi demi kemaslahatan umat. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Di antaranya yaitu seorang hamba yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, artinya dia sangat mencintai masjid dan selalu berada di sana untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makna memakmurkan masjid adalah bahwa selalu berada di sana untuk melaksanakan ibadah dalam rangka mencari keridhoannya. Misalnya sholat, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan mempelajari ilmu agama. Juga di dalamnya termasuk membangun masjid, menjaga dan memeliharanya. 2 makna inilah yang diungkapkan oleh para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat di atas. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan memakmurkan masjid dalam ayat di atas ada 2 pendapat. Selalu masjid dan berdiam di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, membangun masjid dan memperbaikinya. Jadi, hakikatnya memakmurkan masjid adalah mencakup semua amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan atau dianjurkan dalam Islam untuk dilaksanakan di masjid. Oleh karena itu, tentu saja sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki adalah termasuk bentuk memakmurkan masjid. Bahkan inilah bentuk memakmurkan masjid yang paling utama sekali. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil dengan sanad beliau ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, barang siapa yang mendengar seruan azan untuk sholat berjamaah, kemudian dia tidak menjawabnya dengan mendatangi masjid dan sholat berjamaah di dalamnya, maka tidak ada sholat baginya, dan sungguh dia telah bermaksiat atau durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.